tidak beristirahat sedikit pun, sekalipun, bahkan 1 detik pun. Dia tidak menghentikan langkah kakinya. Dia meneruskan perjalanannya tanpa makan, tanpa minum. Walaupun saya sudah menawarkan minuman, saya sudah menawarkan makanan, dan saya pun sudah menawarkan untuk beristirahat. Jujur saja, saya yang mengikutinya kewalahan. Saya sesekali untuk beristirahat dan membiarkan Demung Atmojo itu meneruskan perjalanan. Lalu saya kembali mengikuti beliau. Dan sampailah di titik Gunung Suruh ini. Di Gunung Suruh ini adalah titik di mana Demung Atmojo sudah tidak bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Di gunung inilah beliau melakukan peristirahatannya untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Karena beliau Demung Atmojo setelah berhenti di hutan Suruh ini, beliau melakukan pertapaan ataupun semedi. Dia duduk hanya di satu tempat, yaitu di batu yang disakralkan oleh para masyarakat di sekitar Gunung Suruh ini. Nah, yang menjadi sakral dan memiliki sebuah energi yang sangat luar biasa itu sebenarnya apa? Saya belum menyelesaikan cerita saya. Sabar dulu, Mas. Jadi, setelah melakukan perjalanan yang panjang, beliau melakukan sebuah pertapaan di mana beliau melakukan tapa selama 40 hari 40 malam tanpa bergerak dan tanpa melakukan aktivitas apapun. Berarti beliau selama melakukan perjalanan selama 7 hari ditambah 40 hari, beliau tidak mengonsumsi sedikit pun makanan. Yang saya herankan, yang saya takjubkan di sini, saya yang selalu menemaninya, selalu menawarkan makanan itu, beliau tidak mau menerimanya. Jujur saja saya takut beliau itu terkena ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak saya inginkan. Dan di suatu waktu, karena pertapaan beliau Matang. yang begitu mungkin matang, begitu masuk ke dalam jiwanya, membuatlah kerajaan ataupun penguasa di Gunung Sirih ini bergetar. Kerajaan ataupun penguasa di Gunung Sirih ini, yaitu Nyai Rantan Wilajeng, datang dan menghampiri beliau. Dan pada tepat di 40 hari, beliau pula menghentikan persemediannya. Nyai Rantan Wilajeng menanyakan, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Mengapa setelah kedatanganmu dan setelah dirimu melakukan sebuah pertapaan, istana saya bergetar? Itu mengganggu kenyamanan dari seluruh penghuni istana saya. Karena istana saya beradalah di inti bumi Gunung Sirih ini.
Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau menginginkan sesuatu dari apa yang kau lakukan itu? Itulah yang dikatakan oleh Nyi Rantan Wilajeng. Lalu beliau Demung Atmojo berbicara. Bercerita. Dia menceritakan keluh kesah apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Dia menceritakan bahwasanya saya sudah mendirikan sebuah kerajaan yang begitu bagus. Para rakyatnya sudah mau menerima saya dan ingin melantik saya menjadi seorang raja. Akan tetapi mengapa Tuhan itu tidak pernah memberi jalan yang lurus ketika saya akan dilantik menjadi seorang raja? Saya selalu diberikan sebuah cobaan. Cobaan demi cobaan itu datang menghampiri diri saya. Itulah yang diceritakan Demung Atmojo terhadap Nyi Rantan Wilajeng. Lalu Nyi Rantan Wilajeng berkata kepada beliau Demung Atmojo, seperti ini. Karena dirimulah satu-satunya makhluk yang berhasil menggetarkan istana saya. Saya akan membantu mewujudkan dirimu untuk diangkat menjadi seorang raja. Di mana seorang raja tentunya harus memiliki sebuah kedikdayaan, kekuatan, bahkan kecerdasan untuk melindungi rakyat-rakyatnya. Sebentar, saya potong terlebih dahulu daripada saya bertanya-tanya. Silakan. Apa yang membuat bergetar dari kerajaan yang ada di Gunung Suruh itu? Dari cerita Nyi Rantan Wilajeng sendiri, dia merasakan sebuah getaran yang sangat besar di dalam diri Ki Demung Atmojo itu. Dan getaran itu karena beliau melakukan pertapaan selama 40 hari, menembuslah ke pusat inti bumi dari Gunung Sirih ini, sehingga menggetarkan istana dari Nyi Rantas Wilajeng. Berarti karena tirakatnya mungkin ya? Mungkin bisa saja seperti itu. Dari pertapaan yang begitu teliti, begitu kusunya beliau melakukan semedi, itu yang membuat istana dari Nyi Rantan Wilajeng itu bergetar. Lalu Nyi Rantan Wilajeng memberikan sesuatu hal yang saya rasa itu adalah hal yang begitu besar yang diberikan terhadap beliau Demung Atmojo. Dia mengirimkan suatu energi besar terhadap badan dari Demung Atmojo. Sebuah kekuatan yang sangat hebat. Sebuah perlindungan yang begitu dahsyat ke dalam tubuh Demung Atmojo. Lalu berselang lama, setelah selesainya Nyi Rantan Wilajeng itu memberikan energi ataupun kekuatannya, menurunkan kekuatannya kepada beliau Demung Atmojo. Demung Atmojo tidak kuat menahan itu semuanya. Lalu beliau meninggal. Dan semua kekuatan tersimpan di dalam batu itu. Benar sekali. Tanya lagi boleh, Eyang? Silakan. Siapa sebenarnya
Nyai Rantan Wilujeng itu? Nyai Rantan Wilujeng adalah penguasa sesungguhnya dari Gunung Sirih ini. Beliau memiliki kerajaan di inti bumi Gunung Sirih. Kerajaan beliau tidaklah berada di luar ataupun bisa dilihat oleh bangsa lainnya. Berarti batu itu batu kekuatan yang seharusnya turun ke badan, karena badan yang sudah lemas tirakat selama 40 hari 40 malam justru tidak kuat, dan kekuatannya diturunkan langsung menuju ke batu itu. Dan semua makhluk yang ada di sini pada ketakutan seperti itu. Benar sekali. Makhluk-makhluk yang melihat itu semuanya berbondong-bondong. Karena keluarnya Nyai Rantan Wilujeng itu sangat diidam-idamkan oleh banyak sekali makhluk. Banyak sekali makhluk yang ingin bertatap muka, berbicara, bahkan bersalaman dengan beliau. Berarti itu sangat hebat berarti si Nyai Rantan Wilujeng itu ya? Benar sekali. Lalu, karena banyak sekali makhluk yang mengetahui bahwasanya batu itu dituruni sebuah kekuatan secara langsung dari Nyai Rantan Wilujeng. Banyak sekali mereka yang menginginkan batu itu. Berbondong-bondonglah banyak makhluk yang memperebutkan batu itu, akan tetapi setiap makhluk yang memiliki hati busuk, setiap makhluk yang memiliki tujuan lain, mereka tidak akan bisa mendekati batu itu. Bahkan mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya sedikit pun jika memang ada makhluk yang memiliki hati dan tujuan buruk di dalam situ. Sekarang saya sudah paham cerita yang sebenarnya. Jadi batu itu bisa dikatakan sebagai pengganti raga dari si calon tuan raja itu ya, yang tidak kuat. Dan kebetulan sekali pada kejadian itu daerah di bawah Gunung Sirih sedang mengalami sebuah wabah yang besar.